Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh karunia dan nikmah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid ini, di salah satu rumah dari rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Kita meninggikan rumah Allah, memuliakannya dengan melaksanakan salat dan diantaranya menegakkan kajian-kajian ilmiah ataupun majelis ta'lim. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang ada di dalam kitab Mawsu'atul Manahi Syar'iyyah. Dalam kitab Mawsu'atul Manahi Syar'iyyah, dan kita telah sampai di bab yang ke-87, bab sabi' wa samanun, bab yang ke-87. Kata penulis di sini, Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, babun nahyi 'anil isti'jali idza uqimatis salatu. Bab yang akan menjelaskan tentang larangan terburu-buru atau tergesa-gesa untuk mendatangi salat ketika iqamat sudah dikumandangkan. Terlarangnya tergesa-gesa ataupun terburu-buru mendatangi salat berjamaah di masjid tatkala iqamat sudah dikumandangkan. Langsung saja di sini ada beberapa faidah min fawaid hadzal hadis, dari faidah-faidah hadis ini, bahwa hadis-hadis yang nanti akan kita bahas atau yang disampaikan oleh beliau di sini dapat kita fahami ataupun menjadi dalil sebagian para ulama bahwa salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki berdasarkan hadis-hadis yang semisal ini, yaitu bersegeranya kaum laki-laki mendatangi salat berjamaah apabila iqamat sudah dikumandangkan. Ya, bahkan nanti akan ada hadis-hadis misal Nabi mengatakan atau menafikan salat apapun tatkala iqamat sudah dikumandangkan. La salata idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Jika iqamat salat sudah dikumandangkan maka tidak ada lagi salat. Jadi dinafikan semua salat, ya, kecuali salatul maktubah, kecuali salat fardu, maksudnya salat wajib. Dan kita yakini bersama yang dimaksud salat wajib hanyalah 5 jenis salat saja dalam sehari semalam, ya, dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa wajibnya melaksanakan salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini.
Tapi berdasarkan hal ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kita dapat di hadisnya melarang tergesa-gesa, terburu-buru ketika iqamat sudah dikumandangkan. Kemudian faedah yang lainnya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis yang akan kita bahas ini nanti pula bisa kita dapati faedah tidak hanya azan saja yang dikumandangkan sampai keluar masjid, tapi disyariatkan juga iqamat dikumandangkan sampai keluar masjid. Kalaulah hanya khusus di dalam masjid, maka seakan-akan hadis yang kita bahas ini tidak ada. Ya, larangan Nabi SAW untuk tergesa-gesa dari rumahnya ketika mendengar iqamat. Dalil-dalil ini dijadikan oleh para ulama bahwa iqamat pun disyariatkan untuk dikeluarkan suaranya dari masjid, sehingga orang-orang di luar masjid atau kaum laki-laki yang berada di rumahnya mengetahui bahwa salat akan ditegakkan. Karena itu perbedaan antara azan dan iqamat. Azan itu merupakan hakul muadzinin, haknya para muadzin. Sementara iqamat itu hakul a'immah, merupakan haknya imam. Jika imam belum ada tanda-tanda untuk mengimami salat, maka tidak ada satupun yang boleh mengumandangkan iqamat, karena itu haknya imam. Ya, apabila ada yang mengumandangkan iqamat tanpa ada tanda-tanda persetujuan dari imam, maka iqamat itu dianggap batal. Ya, tidak dianggap iqamat. Mungkin dia ngelindur. Ya. Tapi itu beberapa faedah-faedah yang ya mudah-mudahan khawatir nanti terlupa, jadi bisa kita sampaikan dari awal. Taib, jadi di pembahasan yang ke-87 ini kata beliau akan membahas tentang larangan tergesa-gesa mendatangi solat apabila solat telah ditegakkan. Ini terjemahannya mungkin solat telah ditegakkan yaitu dengan ditandai adanya iqamat, ya, ditandai adanya iqamat. Larangan terburu-buru mendatangi solat berjamaah, ya, apabila iqamat sudah dikumandangkan. Nah, di sini beliau akan membawakan beberapa dalil yang menunjukkan terlarangnya terburu-buru ataupun tergesa-gesa mendatangi solat berjamaah di masjid walaupun iqamat sudah dikumandangkan, sudah terdengar. Di antara riwayatnya, yang pertama kata beliau di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna." Dari kata ataupun dari kata kerja, ya, yas'a, sa'a ataupun yas'a, sa'i, makanya dikatakan sa'i, bukan berjalan biasa tapi sudah seperti berlari, sebagaimana orang-orang yang melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi bukan jalan biasa, sudah seperti berlari. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'auna. Jika solat telah ditegakkan ataupun iqamat sudah dikumandangkan, sudah diperdengarkan, sudah terdengar iqamat, ya, terutama bagi kaum laki-laki pastinya, tadi sudah kita sebutkan, ya, maka iqamat juga sangat disukai untuk diperdengarkan keluar. Walaupun ini ada khilaf ya di kalangan para ulama, apakah iqamat juga disyariatkan untuk dikeluarkan suaranya dari masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan hadis-hadis yang semisal ini maka sama, tidak hanya azan, ya, akan tapi juga iqamat, karena azan sebagai tanda bahwa solat itu atau waktu solat telah masuk, sementara iqamat sebagai tanda solat di masjid akan ditegakkan, ya, bersama imam ratib ataupun imam rawatib. Taib. Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'aun. Apabila iqamat salat telah dikumandangkan atau salat mulai ditegakkan, dilaksanakan, maka jangan kalian mendatanginya dengan terburu-buru.
sampai berlari-lari gitu ya, tas'auna, seperti berlari dia. Ya, tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Waktuha tamshun, tapi datangilah salat itu dalam keadaan yamshi, berjalan, al-masyu. Beda al-masyu dengan as-sa'yu. As-sa'yu dia sa'i itu seperti berlari, adapun al-masyu itu berjalan biasa. Ya, jadi jalan saja seperti biasanya saja, tidak usah berlari-lari untuk mengejar sholat tadi. Nah, sebagian ulama atau sejumlah ulama juga mengatakan, terutama bagi mereka yang mewajibkan sholat 5 waktu di masjid berjamaah bersama imam rawatib bersama kaum muslimin, kata mereka, mana batasan bagi kaum laki-laki dari memenuhi kewajiban sholat berjamaah di masjid ini, mana batasannya sehingga dia dikatakan mendapati secara sempurna sholat berjamaah. Paling utama mereka masih mendapati takbiratul ihram, sehingga sebagian mereka mengatakan kewajiban mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu dibatasi dengan iqamat, sehingga para salafus saleh terdahulu mereka tidak mau hadir di masjid kecuali sebelum iqamat, karena menurut mereka apabila lewat iqamat baru sampai masjid maka telah terjadi kesalahan ataupun sebuah pelanggaran dari sebuah kewajiban, wajibnya sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada di antara mereka yang sudah berada di masjid sebelum dikumandangkan azan, atau setidaknya sebelum iqamat, ya, kecuali ada uzur-uzur tertentu sehingga menyebabkan mereka mendapati sholat sudah setelah iqamat. Kalau sudah setelah iqamat berarti sudah takbiratul ihram, ya, sudah takbiratul ihram. Dan di sana ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mendapati takbiratul ihram bersama imam. Terlebih lagi kalau dia bisa menjaganya selama 40 hari berturut-turut, 1 hari 5 sholat selama 40 hari, tidak ketinggalan takbir pertama, takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan mendapat 2 pembebasan. Yang pertama, dia akan dibebaskan dari sifat munafik. Yang kedua, dia akan dibebaskan dari api neraka. Ya, maka hendaknya kita berusaha dan termotivasi untuk bisa hadir di masjid sebelum dikumandangkan iqamat. Walaupun pembahasan ini berkaitan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu tergesa-gesa. Maka kita anggap bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah kaum laki-laki yang ada uzurnya. Mungkin ada uzur mereka di rumahnya, di tempat mereka masing-masing, sehingga mereka tidak bisa hadir sebelum iqamat dikumandangkan. Ada uzur bagi mereka, sehingga apabila mereka sudah mendengar iqamat enggak perlu berlari-lari di dalam melaksanakan sholat tadi, karena takut ketinggalan rakaat pertama atau takut ketinggalan takbiratul ihram. Berjalan saja seperti biasa, karena orang yang sudah berniat berangkat ke masjid dan dia tidak secara sengaja untuk melambat-lambatkan dirinya, maka dia telah dihukumi sama seperti orang-orang yang sholat di masjid, sama. Selama yang menghalangi dan memperlambat dia adalah uzur, ya, adalah uzur, bukan adanya unsur kesengajaan dengan takhir ataupun dengan, ya, taswif, menunda-nunda atau nanti-nanti. Taswif yakni saufa na'tihim, saufa na'tis shalah, nanti kita datang, nanti kita datang. Taib, ya. Itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshun alaikumus sakinah, hendaknya kalian berjalan dengan penuh sakinah. Jadi jaga sikap kita, karena kita sudah dihukumi seperti orang yang sholat.
ketika seorang sedang sholat, boleh nggak tergesa-gesa sehingga meninggalkan tumak ninahnya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Begitu juga ketika mendatangi sholat, sekalipun iqamat sudah dikumandangkan, tidak boleh mendatangi sholat itu tergesa-gesa. Harus tetap dengan tumak ninah, sakinah, wal waqar, penuh wibawa. Karena orang yang mendatangi sholat sudah dihukumi sama seperti orang yang sholat. Bahkan nanti mungkin ada larangan-larangan berikutnya saat seorang berangkat dari rumahnya, jangan dia melakukan tasbik ketika mau berangkat ke masjid, kecuali setelah selesai sholat. Nah, kita udah selesai sholat maghrib kan? Sudah. Ya, saat berangkat tadi misalnya dari rumah untuk mengerjakan sholat maghrib di masjid, maka jangan dia sambil berjalan kemudian tasbik. Ataupun sebelum takbir biasanya tasbik, kemudian diputar, kemudian dibunyikan tek 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 tek. Ya ada gitu ya. Maka yang seperti itu termasuk melakukan larangan-larangan karena dia dihukumi sudah sholat. Nggak boleh orang sholat itu, boleh nggak Allahu Akbar tek tek tek, nggak boleh seperti itu. Sebagaimana Abdullah bin Abbas pernah menegur seorang yang tafarqa, ya, cetak 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 lagi sholat. Nah itu, ya, itu ditegur oleh Abdullah bin Abbas. Nanti itu insya Allah akan ada pembahasannya mungkin ya, sepertinya ada, karena ini kumpulan atau ensiklopedi tentang larangan-larangan terutama dalam pembahasan sholat. Taib. Jadi kata Nabi SAW, alaikumus sakinah, hendaknya tetap menjaga sikap tenangnya, sakinahnya. Fama adraktum fasallu, maka ikutilah rakaat yang dapat kamu ikuti. Apapun yang kamu dapati, ikutlah sholat. Kamu dapati 3 rakaat, ya 3 rakaat. Kamu dapati 2, 1, atau yang kamu dapati hanyalah tinggal salam saja, ya, maka ikuti. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, dan apa yang terlewatkan sempurnakan. Kurang 1 rakaat, nanti setelah salam tambah 1 rakaat. Kurang 2 rakaat, nanti selesai salam imam tambah 2 rakaat, dan seterusnya. Taib. Kemudian riwayat yang kedua. Di sini beliau membawakan 2 riwayat saja ya. Taib. 6. Sebagai dalil pembahasan ini, ya ini larangan terburu-buru ataupun tergesa-gesa mendatangi sholat berjamaah di masjid apabila ya iqamat sudah dikumandangkan atau sholat telah ditegakkan. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata Abu Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang asik-asiknya mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah, fasami'a jalabah atau jalabatar rijal, tiba-tiba saat beliau salat, beliau seperti mendengar jalabah. Jalabah itu suara gaduh. Suara gaduh orang yang berjalan, itu sampai bisa terdengar oleh Nabi. Jalan telapak kakinya itu. Nah seperti itu. Karena mereka terburu-buru, tergesa-gesa ingin masuk ke dalam saf, sehingga terdengar suara gaduhnya itu, terganggu Nabi. Ya. Jadi kalau kita mau mengumpulkan hadis-hadis atau cerita-cerita, kisah-kisah ketika Nabi merasa terganggu dalam sholatnya, itu banyak ya, sehingga banyak para ulama menyimpulkan bahwa segala bentuk gangguan apapun yang masuk ke dalam rumah Allah, maka harus disingkirkan gangguan itu, karena ini bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap rumah Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa, ya, turfa buyutullah, rumah Allah itu harus ditinggikan, kata Allah itu dalam surat An-Nur. Banyak para ulama, terutama para mufassirun, ketika menafsirkan apa yang dimaksud rumah-rumah Allah itu dirofa, ditinggikan,
kata mereka, disingkirkan dari segala hal yang bisa mengganggu orang beribadah, baik itu suara, aroma, atau apapun yang bisa mengganggu, terutama suara. Nih di antara contohnya, beliau lagi sholat dengar suara jalabah, suara gaduh, orang desak-desakan. Pernah nggak dengar orang seperti itu? Lagi hening-heningnya, nah itu didengar sama Nabi, mengganggu Nabi. Ya, baik itu suara ataupun aroma. Kalau suara jelas banyak sekali. Nabi pada waktu iktikaf dengar suara bacaan Quran sangat keras, mengganggu yang lainnya yang sedang sholat. Keluar Nabi dari tempat sekedupnya, dari tempat iktikafnya, sambil beliau menasihati, ala inna kullakum munajin rabbah, ketahuilah oleh kalian, masing-masing kalian sedang bermunajat dengan Tuhannya. Lalu apa kata Nabi? Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian ganggu sebagian yang lain, karena lagi sedang proses, ada yang beribadah. Ini beda kalau lagi masjid kosong ya, bukan itu bahasanya. Sedang ada yang beribadah, masing-masing sedang beribadah. Kata Nabi, fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menimpakan gangguan kepada sebagian yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ba'dhan fil qiraah, jangan sampai sebagian kalian terlalu keras bacaannya sampai mengganggu yang lainnya. Gangguan suara. Ya. Bahkan Nabi pernah terganggu lagi sholat karena mendengar suara anak-anak. Pernah atau tidak? Pernah. Jangan bilang nggak pernah. Ya, inni la adkhulus shalah uridu itolataha, kata Nabi. Pernah satu saat aku mengerjakan sholat, ngimami sholat, aku ingin sekali sedikit memperpanjang sholat itu. Fa asma' buka as-sobi, tiba-tiba ku dengar tangisan anak baby, anak bayi, anak kecil, mengganggu Nabi. Lalu beliau mengambil sikap-sikap pada waktu itu dengan cara apa? Enggak jadi dipanjangkan sama Nabi, dipendekkan bacaannya. Fa ukhaffif min syiddati wajdi ummihi bih, karena beliau khawatir nanti justru akan merepotkan ibunya. Karena pada waktu itu para sahabiah membawa anaknya ke masjid. Makanya hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan innas sobi yajuz idkhaluhul masjid. Boleh saja, kata Imam Nawawi, memasukkan anak kecil tadi ke dalam masjid. Walaukan, kata beliau, walaupun menurut beliau ya tanzihul masjid amman la yu'man minhu hadas, walau kanal aula, kata beliau, walaupun yang lebih utama masjid itu bersih dari segala hal yang bisa mengganggu. Ini kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis tadi. Begitu juga Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan ihdarus sibyan lil masajid la ba'sa bih, memasukkan anak-anak ke dalam masjid enggak ada masalah, kata beliau. Ya, malam yakun lahum adhiyah, selama tidak menimbulkan gangguan, kata beliau. Wa in kana lahum adhiyah fa innahum yumna'un, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau terlihat menimbulkan gangguan, maka tidak boleh memasukkan mereka. Karena sebenarnya hadis-hadis seperti ini atau kejadian-kejadian tadi, tujuan sholat itu ditegakkan apa yang ingin dicapai para jamaah? Kekhusyuan. Nanti juga beliau ketika menyebutkan faidah-faidah bab di sini akan menyinggung masalah kekhusyuan. Ya, maka mengganggu kaum muslimin yang sedang beribadah ini dosa besar. Bukan perkara sepele ya, ganggu orang ibadah itu bukan suatu perbuatan yang sepele, itu bisa dosa besar.
Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya suara, kita katakan tadi, aroma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium bau aroma apa dalam masjid? Bawang, bawang merah, bawang putih, tercium oleh Nabi. Siapa yang tahu kira-kira diapain sama Nabi ketika kedapatan baru makan bawang masuk masjid dan mengganggu baunya itu? Diapain sama Nabi? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Diapain sama Nabi waktu itu? Sambil nunggu jawabannya saya minum dulu. Ada yang tahu jemaah? Diapain sama Nabi? Dikeluarkan dari Masjid Nabawi, diusir keluar dari masjid. Bahkan kata Umar, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu apabila beliau mendapati ada bau bawang basol ataupun ya thaum, ya, maka beliau sallallahu amara bihi fa ukhrija ilal baqi'. Beliau akan perintahkan keluarkan orang itu sampai ke baqi'. Keluarkan orang itu sampai ke baqi'. Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Karena bukan anak Adam saja yang terganggu sama baunya, malaikat ikut terganggu. Coba bayangkan besarnya dosanya itu. Malaikat ikut terganggu. Jadi makanya para ulama mengatakan, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, kullu ma yata'adza bihin nas ya fakana ikhrajuhu. Segala hal yang bisa mengganggu manusia beribadah di dalam masjid, maka hendaknya disingkirkan dari masjid, baik itu suara ataupun aroma. Maka harus seperti itu dia. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan banyak dalil. Di antaranya tadi surat An-Nur, fi buyutin adzinallahu an turfa. Bahwa rumah-rumah Allah ini harus kita agungkan, kita muliakan. Caranya bagaimana? Di antaranya kata mereka, singkirkan dari segala hal yang mengganggu. Apakah itu najis? Ya jelas. Sampah itu jelas juga. Jangan malah dibiarkan sampah, buang sampah di masjid. Nah itu juga. Jangan sementang sudah ada petugas, lalu kaum muslimin yang masuk, kan ada petugasnya. Loh, fastabiqul khairat. Ya kan? Ini rumah Allah yang masing-masing kita punya, ya punya kewajiban lah, punya tanggungan untuk sama-sama. Bukan hanya petugas saja, kan begitu maksudnya. Taib ya. Nah begitu juga tadi, kita langsung di sini, yaitu sekedar karena di sini Nabi SAW pun merasa terganggu dengan suara. Kata sahabat di sini bahwasanya fasami'a jalabah faqala, maksudnya setelah selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat maka beliau SAW berkata kepada orang-orang, masya'nukum, kata beliau, apa yang terjadi pada kalian atau apa yang kalian lakukan? Qalu, maka mereka pun menjawab, istajalna fis salat ya Rasulullah, tadi kami terburu-buru untuk mendatangi salat. Nah itu dia. Jadi mengganggu Nabi. Kalau Nabi SAW tidak terganggu, maka beliau akan diamkan, nggak perlu tanya-tanya selesai salat. Biasanya kalau terjadi sesuatu di dalam salat, setelah salat beliau akan selesaikan. Beliau akan bertanya dan memberikan penjelasan. Beliau tidak akan diamkan. Nggak mungkin Nabi mendiamkan sebuah kesalahan ataupun kemungkaran. Ya nggak mungkin. Itu tuduhan keji kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap beliau mendapati suatu kesalahan ataupun kemungkaran, maka beliau akan meluruskannya, menasihatinya ataupun mengingkarinya. Taib. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada mereka, fala taf'alu, kata Nabi, jangan lakukan seperti itu. Ya, jangan lakukan seperti itu.
idza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah. Maka apabila kalian mendatangi solat, hendaknya kalian berjalan dengan penuh sakinah, berjalan dengan penuh ketenangan. Jadi tenang saja jalannya. Fama adraktum fasallu. Maka apapun yang kalian dapati, ikutilah solat itu. Atau di sini terjemahkan, ikutilah rakaat yang dapat kalian ikuti. Wa ma sabaqakum fa'atimmu. Dan apapun yang sudah masbuk, sabaqakum maksudnya yang sudah tertinggal, makanya dikatakan masbuk. Ya, orang-orang yang tertinggal tadi dikatakan masbuk. Wa ma sabaqakum fa'atimmu. Maka apapun yang tertinggal dari sholat kalian tadi, sempurnakan rakaatnya setelah imam menyelesaikan sholat ataupun setelah salam. Taib, lalu kandungan bab, kok jam 11 itu? Hah? Saya terkejut ini udah 19.17, itu jam 11. Ya. Kandungan bab kata beliau di sini, karahatul isti'jali idza uqimatis salatu khasyatal faut wa yanbaghi ayati al-'abdu ila salati bisakinah li'anna adh-dhahiba ila salati 'amidun fi tahsiliha wa mutawassilun ilaiha fayanbaghi ayyata'addaba bi adabiha ala akmalil ahwal. Jadi kandungan bab yang pertama, kata beliau, terlarangnya terburu-buru atau larangan tergesa-gesa, terburu-buru mendatangi sholat dengan alasan khawatir tertinggal. Nah, dengan alasan apa? Nanti tertinggal, kata dia gitu. Ya, karena takut terluput. Hendaklah mendatangi sholat dengan tenang, karena orang yang berangkat sholat tentu dia sudah berniat melaksanakan dan mendapatkannya atau mendapatinya. Nah itu dia, karena orang yang sudah berniat, dia dihukumi sama seperti yang udah sholat di masjid, selama dari awal tidak ada niat dia untuk menunda-nunda keberangkatan ke masjid. Kalau dia dari awal nanti sudah ada seperti itu, akhirnya dia telat, ya maka dia tidak bisa dihukumi sama. Tapi kalau dia sudah berniat untuk bersegera ke masjid, kemudian ada uzur, ada penghalang-penghalang yang membuat dia telat, maka tetap dia memenuhi adab-adab ini, karena dia dihukumi sesuai dengan niatnya. Dia dihukumi sama seperti orang yang di dalam masjid, walaupun dia masih berada di luar masjid. Taib, itu dia. Jadi kata beliau di sini, karena dia sudah punya niat, dengan niat tadi maka tetap santai saja. Santai bukan dalam arti kemudian dia jalan santai betul kayak keong ataupun kayak bekicot, bukan begitu ya. Tapi maksudnya jangan tergesa-gesa gitu ya. Intinya jalan biasa saja. Taib, maka hendaklah ia menjaga adab dan etika dengan sebaik-baiknya. Begitulah Allah tabaraka wa taala memuliakan orang-orang yang berniat baik. Walaupun dia belum melaksanakan kebaikan, maka Allah sudah menganggap dia telah masuk dalam kebaikan tadi. Ya kan begitu. Sehingga Allah menginginkan dia untuk khusyuk walaupun belum masuk ke dalam salat. Ya, Allah Ta'ala puji di awal-awal surat Al-Mu'minun, orang-orang beriman Allah puji karena salat mereka khusyuk. Alladzina hum ala salatihim khashi'un. Ya, orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Allah puji orang-orang beriman di surat Al-Mu'minun. Taib. Kandungan bab yang kedua atau faedah bab yang kedua, kata beliau, al-isti'jalu yalhaqu bis-sa'i at-ta'ibu wa dayyiqun nafs fayadkhulu fis salat wa huwa munbahir fayadhhabu khusyu'uhu. Nah itu dia. Jadi kata beliau, orang yang terburu-buru, tergesa-gesa, itu akan membuat dirinya letih dan dayyiqun nafs. Jiwanya itu akan sempit. Di sini beliau terjemahkan penat.
tapi doyikun nafs itu membuat dia jadi nggak fokus ya terhadap solat nantinya, karena Allah Ta'ala menginginkan hambanya mendatangi dia dalam solat dalam keadaan benar-benar waspada, kan begitu ya, dalam keadaan sadar, jangan dalam keadaan mabuk. Makanya nggak boleh mendatangi solat dalam keadaan mabuk, sukara, supaya tingkat kesadaran kita itu benar-benar maksimal, bukan dalam keadaan kan begitu ya, jadi nggak fokus, sudah oksigen ke kepala udah kurang ya, jadi sudah gimana begitu sholatnya. Nah Allah Ta'ala nggak suka hambanya itu datang menghadap dia dalam kondisi begitu, maka tenang saja jalannya ya. Ini kata beliau, orang yang terburu-buru dapat membuat dirinya itu capek, letih, kemudian jiwanya itu jadi sempit hingga dia mengerjakan sholat nggak konsentrasi, sehingga hilanglah kekhusyuannya. Lalu yang terakhir, faedah yang ketiga kata beliau di sini, hadis-hadis di atas tidaklah menafikan firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada perintah untuk segera, seakan-akan disuruh berlari. Nah, ada yang membenturkan hadis-hadis tadi ya dengan ayat ini. Makanya di sini beliau sedikit menjelaskannya supaya tidak difahami dengan pemahaman yang kontras, dengan pemahaman yang menabrakkan dalil, karena dalil-dalilnya sama-sama sahih, baik itu dari Al-Quran dan hadis, itu tidak berbenturan, justru dia sejalan. Nah kata beliau, ayat tentang perintah bersegera kepada sholat Jumat ini ila zikrillah, karena bersegera yang dimaksud dalam ayat di atas tidak sama seperti ketergesa-gesaan yang disebutkan dalam hadis. Bersegera yang diperintahkan dalam ayat di atas adalah bersegera beramal dan berangkat berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wasa'alaha sa'yaha, itu di dalam surat Al-Isra ayat 19, dan berusahalah ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang disebut dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 205, wa idza tawalla sa'a fil ardi, dan apabila dia berpaling dari hadapanmu maka tetap berusahalah, berjalanlah di muka bumi ini. Atau firman Allah Ta'ala di dalam surat Abasa ayat 8, wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Nah ayat-ayat yang senada dengan ini menunjukkan sama seperti surah Al-Jumu'ah tadi, fas'au ila dzikrillah, bukan perintah tergesa-gesa, tapi tetap maknanya bersegera di dalam kebaikan, seperti tadi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, bukan membolehkan tergesa-gesa mendatangi sholat, bukan itu yang dimaksud dalam ayat surat Al-Jumu'ah tadi, ayat 9 tadi. Setelah Allah menyebutkan perintah bersegera dan kebalikannya, yakni larangan berjual beli pada hari Jumat, tinggalkan jual beli, hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bersegera adalah segera beramal. Secara umum kita diperintahkan enggak untuk menyegerakan melakukan amal-amal soleh? Iya, demikian ya, secara umum kita diperintahkan untuk bersegera mengerjakan amal, tapi ada amalan-amalan yang tidak boleh kita mengerjakannya dengan terburu-buru, tergesa-gesa, di antaranya sholat. Nah begitu. Taib ya, itu yang dimaksud oleh beliau di sini. Jadi setelah Allah menyebutkan perintah bersegera dan kebalikannya, yakni larangan berjual beli, hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bersegera adalah segera beramal, yakni segera berbuat ketaatan kepada Allah, karena hal itulah yang menjadi kebalikan dari bersegera mengurus dunia, seperti berjual beli. Ya, jadi Allah ingin memalingkan sesuatu yang terlarang, masih sibuk dengan jual beli, tinggalkan itu. Justru harus bersegera kepada kebalikannya, apa itu? Beramal saleh, mendatangi zikrullah. Apa yang dimaksud zikrullah? Khutbah
khutbah Jumat, bukan sholat, kan begitu. Karena di hari Jumat bukan sholat duluan, tapi khutbah duluan. Nah itu dia, itu makna zikrullah. Adapun ketergesa-gesaan yang dilarang dalam hadis adalah berlari-lari yang merupakan kebalikan dari berjalan yang disebut dalam hadis di atas, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun alaikumus sakinah. Jadi enggak bisa dibenturkan dua dalil tadi. Karena fas'au ila zikrillah ini bukan disuruh tergesa-gesa menuju solat, karena ya untuk mengalihkan perhatian manusia agar tidak sibuk dengan jual beli. Tinggalkan jual beli, karena sekarang saatnya untuk berbuat kebaikan, mendatangi khutbah, karena setelah azan akan dimulai khutbah pada hari Jumat. Bukan maksudnya disuruh bersegera. Taib ya. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan, masih berkaitan dengan ini sebenarnya ya. Masih berkaitan dengan ini, berkaitan dengan waktu sholat ataupun iqamat sholat. Taib, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.